kekurangan sangat besar karena per hari yang 266.000 tabung yang beredar itu justru dibajak oleh pengoplos dalam jumlah yang sangat besar. Berapa? Karena seminggu ini saya sempat berkomunikasi dengan para mantan terpidana yang sudah keluar dari lapas-lapas itu. Yang mantan pengoplos? Ya, mantan pengoplos. Saya ceritakan, saya tanya, saya gali segala macam. Yang saya kemudian persoalkan adalah Polda Bali selama ini kan nangkap yang kecil-kecil. Yang di 6 titik, yang sebetulnya 6 titik ini dari investigasi saya selama seminggu ini pemainnya cuma 3 orang. Ada beberapa oknum anggota DPRD yang konon juga dapat jatah dari... Kalau dikalikan 25.000 maka keuntungannya 2,8 miliar per hari. Sejumlah 2,8 atau 1,488 miliar ini yang seharusnya subsidi rakyat, gitu kan? Itu dimakan sama pengoplos. Biar datanya. Kasus yang dibongkar di Sengepadu itu nyetor 350 juta per bulan. Sedihnya saya begini, Win. Pemainnya itu semua orang Bali dan beragama Hindu, Win. Apa kita harus membiarkan kejahatan ini terus-menerus dan kita kemudian dirugikan? Nah, itu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang kembali Bapak I Gusti Putu Arta. Terima kasih Bung Erwin Ini Widyaswara. heran kayaknya penonton saya nih Pak Putu. Ya. Terus Pak Putu Arta nih kan mengeluh. Ya karena salah satu kriteria narasumber saya harus berani, vulgar, lugas, dan kritis. Asal itu terpenuhi jak kadong peng sata podcast ini jak sing peduli raga. Nah, tapi ini kan untuk kepentingan betul, masyarakat banyak kan poinnya di situ. Siap. Nah, kali ini yang tertarik membahas masalah LPG 3 kilogram yang banyak dikeluhkan juga. Yang menghilang di pasaran gitu ya. Ya, saya juga banyak banyak yang men-DM tiang Pak Putu, artinya mengirim info pribadi. Beli Erwin, tolong bahas ini gas LPG langka gitu. Kebetulan Pak Putu juga ada bikin status begitu. Dan ada mafia, ada yang membacking gitu. Pejabat kepala daerah tidak berani, takut kasusnya diobok-obok gitu kan. Nah, Tiang berarti, kebetulan Tiang potong seminggu yang lalu Tiang kebetulan coba bikin status untuk ngecek di seluruh Bali ya. Seperti apa situasinya ketika masih langka. Memang laporannya dari berbagai daerah itu ada sekitar 100 sekian itu komen memang langka jadi. Langka di banyak tempat. Ada dari Kintamani, ada dari Kelungkung, Nusa Penida, macam-macam. Hanya dari sana komentar itu memberikan gambaran bahwa desa Tiang ini langka 35.000, niki 32.000, niki malah ada yang tembus sampai 40 gitu ya. Kalau langka saya baca berita media mainstream itu kan alasan dari pihak otoritas kan, ini karena ada kenaikan demand, kebutuhan gitu. Nah, kalau Pak Putu menulis status ini kelangkaan ini karena pengoplos gitu. Nah, mungkin Pak Putu bisa jelaskan Pak Putu satu-satu ya. Ya. Atau Pak Putu mau jadi tidak usah tedeng aling-aling lagi. Memang terjadi pengoplosan dan selama 2 minggu ini saya sudah turun terus ke lapangan dan fakta video ini akan menjelaskan soal itu. Silakan. Oke. Jadi teman-teman penonton, ini video saya dikasih sama Pak Putu nih ya. Ini jaringan saya yang bekerja untuk membuat video ini 2 minggu yang lalu terjadi pengoplosan di Gianyar. Di sekitar Sebentar. Ini mana? Oh ini. Ini yang mana nih Pak Putu? Coba saya tunjukkan ketika gas melonnya masuk ini. Oh, video dulu. Ya, video dulu. Ya. Oh. Coba lihat, itu kan ada pintu gerbangnya warna hitam itu toh. Nah, itu dibuka, itu gas melonnya masuk itu yang mau dioplos. Oke. Ini lokasi di mana Pak Putu? Lokasinya apakah termasuk desa Siut atau apa, dia di pinggiran bypass dia. Oh, pinggir bypass itu Bagus Mantro. Ya, nanti di kalau nggak salah sekitar 100 meter ke timur itu agak dekat sama Pak Putu. 100 meter ke timur itu sudah masuk ke Pantai Siut dia.
Oke. Kalau dari Denpasar ini kiri jalan. Ya. Pak Putu langsung merekam ini. Tim saya yang merekam ini, Oh, tapi oke. saya seminggu yang lalu sempat nyanggongin ini sebelum saya bikin status. Nyanggong itu apa? Nongkrongin gitu. Nongkrong, oke. Dan masih beroperasi. Saya malah bisa melihat ada ada es balok yang satu ini masuk, satu carry itu masuk ke sana termasuk ini. Tahu Saya itu masih es lihat. balok dari? Oh iya, dari bungkusannya Oh, kelihatan. Kita dari bungkusannya. dekat banget lihat itu. Oh. Saya kebetulan punya oke. expert di sebelah saya yang bisa menjelaskan itu Pak Putu, yang dibungkus itu es balok. Kemudian kebetulan keluar dari gudang itu ada gas 50 kg yang memutar kemungkinan dibawa ke arah Nusa Dua itu. Jadi hasil oplosan yang 3 kg ini dimasukkan ke 50 gram. Ini video diambil kapan Pak Putu? Ini video sekira diambil 3 minggu yang lalu 3 minggu yang lalu. Oke. oleh jaringan Siap. saya. Siap. Nah, Kemudian? sekarang yang keluar gas oplosan 50 kg itu kalau nggak salah. Ini Masuk ya? ini masuk ini. Ya. Ini yang pink ini gas Yang berapa pink kilo yang gitu? kalau nggak salah 12 kg itu ya. Oh itu oke. 12 apa 50 saya nggak lihat gedenya. Oke, 12 oke, ya, oke. 12. Nah. Berarti sekarang itu sudah tidak ada gas yang warna biru lagi Pak Putu ya? Ya, yang warna merah. Jadi Merah. kalau ada yang warna biru itu pasti isinya pasti oplosan karena Pertamina kan tidak menerima yang warna biru lagi. Oh, berarti kalau ada yang Warna biru beli berisi gas biru, tuh dia bisa diyakinkan itu oplosan. Oh. Karena pihak SPBE hanya menerima pengisian yang warna merah yang resmi ya. Terus yang sekarang foto-foto ini? Coba lihat foto. Nah, ini kan ketika lagi dioplos ini. Oh ini di dalam. Ini esnya itu yang putih-putih itu. Coba lihat itu. Oh. Jadi gasnya iya. coba lihat itu yang di atas itu kan yang 3 kg itu ditumpukkan di di gas 12 kg, terus diisi es itu kan untuk disedot istilahnya isinya yang 3 kg itu. Ini suasana di dalamnya nih. Ini Pak Putu punya orang dalam berarti nih. Oh iya, jadi strateginya bisa masuk ke sana tidak usahlah saya ceritakan. Oke, siap. Nah, sekarang seminggu yang lalu masih beroperasi, begitu saya meluncurkan status kemudian membongkar gas mafia, saya 4 hari yang lalu jam 2 pagi saya tongkrongi lagi. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Ya, Oh dia beroperasinya jam-jam segitu? Saya pikir begini, karena ribut-ribut ini kan tiarap siangnya. Karena ada juga yang malam hari bekerja. Seperti kasus, masih ingat nggak meledaknya Sukojin yang dini hari itu, yang pagi hari itu. Yang saya teriak-teriak di sini menyatakan itu sudah pasti wilayah oplosan, tempat oplosan. Omong kosong itu kalau nggak oplosan sampai 18 orang mati di situ. Lagi ada orang oplos lah. Gila ya. Karena kan pagi hari kejadian. Karena malamnya dia ngoplos dari jam berapa, jam 9 sampai pagi itu ngoplosnya gitu ya. Karena kalau siang kan ketahuan. Nah, itu tidak ada kegiatan. Kemarin 1 hari sebelum podcast ini saya nongkrong lagi di situ, sudah sepi, tidak ada kegiatan. Di mana? Di lokasi ini. Oh di lokasi. Di lokasi sebelah ini. Sudah tidak ada kegiatan. Artinya apa? Kalau gara-gara saya podcast ini dipanggil sama pihak kepolisian untuk diajak ke sana, ya pasti sudah kosong gitu. Karena tidak ada. Artinya dia sementara mungkin Tiarap. gitu ya. Pertanyaannya kemudian, kenapa saya tahu begitu kan tidak dilaporkan gitu kan? Kan ada orang nanti akan bertanya kritis seperti itu. Loh, Pak Putu sudah tahu itu ada oplosan kok tidak dilaporkan ke polisi. Nah, Kenapa begitu? Saya berpendapat tidak ada yang saya bisa percaya di Bali untuk saya laporin. Maksudnya? Polisi Pak Putu yang tidak percaya sama polisi. aparat yang ada di Bali tidak saya percaya. Kenapa? Kalau memang kemudian aparat di Bali bekerja dengan sungguh-sungguh, kenapa harus sampai Mabes Polri turun bulan Maret menggerebek kasus yang di Singapadu tuh, yang sampai 3,3 miliar keuntungannya. Karena ada digerebek. Nanti saya jelaskan kasus-kasus yang pernah sudah diangkat. Karena di Mabes Polri turun, beberapa kali Mabes Polri turun, termasuk yang 2022 kasusnya GH itu, yang di Badung itu, kan Mabes Polri juga turun. Untuk menjelaskan apa? Kalau aparat Mabes Polri sampai turun ke sini, berarti oknum di bawah, di daerah, di provinsi dan kabupaten, patut diduga ada terkontaminasi, makanya tidak dilibatkan. Oh, maksudnya biar masyarakat awam Maka terkontaminasi itu artinya sudah
kerjasama lah dengan Ada oknum aparat yang kemudian ikut bekerjasama dengan membackingi. pengoplos Ya, gitu. membackingi. Karena gitu. kita juga pengalaman waktu zaman KPU toh, ada konflik di kabupaten, saya tidak pernah lapor sama provinsi karena ternyata ketahuan provinsinya juga ikut main berkonspirasi atas kejahatan di bawah itu. Nah, karena itu saya katakan saya berpikir dalam hati enggak lah. Karena saya lihat 2 bulan ini langka, maka motivasi saya adalah dengan ledakan informasi ini, saya berharap masyarakat tertolong dulu deh. Saya tidak berpikir bahwa harus ditangkap ini enggak. Itu panjang jalan ceritanya kalau harus sampai digerebek gitu ya. Nanti keburu masyarakat sudah sampai habis nafasnya untuk dapat gas, tidak dapat. Jadi pada saat itu ya saya berpikir bagaimana menyelamatkan masyarakat, bagaimana kemudian distribusi gas LPG bisa lancar, itu saja dulu. Saya tidak berpikir bahwa menangkap mereka, melaporkan ini enggak. Nah, sekarang begitu kita podcast ini 2 hari kita keliling, saya lihat pick up itu sudah canvassing gas melon itu sudah bergerak di mana-mana, dan saya dapat DM laporan juga di WA, di FB saya. Berterima kasih bahwa sudah lancar gas 3 kilogramnya. Dan beberapa yang kemudian sumber-sumber dari tempat pengoplos itu bercerita mereka memang tiarap ini hari. Terpaksa menjual murah-murah gas 3 kilogram yang sudah kadang disimpan itu gitu. Kita satu-satu dulu biar lupa dulu ya. Nah, bagaimana sebetulnya gambaran produksi gas melon dan kebutuhan bagi kelompok masyarakat penerima subsidi itu Pak Putu? Nah, nanti gini dulu sebelum masuk ke sana biar netizen paham, terutama yang awam, konsep mengoplos itu ya. Oke. Kita masuk ke sana dulu. Oplos itu bagaimana gitu lah? Ya, jadi kalau dalam konteks gas oplosan, maka gas melon, gas yang isinya 3 kg yang berwarna melon itu diambil isinya 4 tabung lalu dimasukkan ke tabung 12 kg. Kalau dia dioplos ke tabung 12 kg. Kalau dioplos ke tabung 50 kg, maka diambil 16 sampai 17 tabung untuk dimasukkan ke 50 kg. Kenapa itu dilakukan? Karena ada selisih harga. Jadi selisih harganya itu adalah kalau satu tabung pengoplos ini membeli di agennya yang bermain ini, PT-nya yang bermain, maka dia membeli dengan harga 14.500. Kalau itu dikalikan 4, itu 58.000. Kalau kemudian dijual di pasaran, kalau yang resmi itu sekitar angka 205.000. Yang resmi. Tapi dia kadang-kadang menjual di angka 170.000, malah ada yang berani 150.000. Anggap saja pengoplos ini menjual di pasar gelap 170.000, maka marginnya adalah 170.000 dikurangin 58.000, 112.000. Kalau pelakunya adalah PT. Kalau dia main di pangkalan, misalnya harganya bisa dia dapat misalnya 16.000, 18.000 kalikan 4. Marginnya lebih sedikit, tapi masih tetap besar di angka 100 ribuan. Bayangkan hanya dengan 4 gas tabung 3 kg kita oplos jadi 12 kg, maka margin keuntungannya sudah tembus angka di 112.000. Nah, ini besar sekali. Nah, sekarang menjawab pertanyaan tadi itu. Baru. Saya masih bingung nih. Mungkin juga penonton ya. Ini para pengoplos ini dapat gasnya dari mana? Dia beli ke ini atau ada yang ngirimin? Nanti ada tingkatannya. Ada di sini bocornya, ada di sini bocornya. Oke, silakan Pak Bro. Ya. Saya menjawab pertanyaan tadi itu, itulah oplosannya. Maka pertanyaannya kemudian yang menarik untuk menjawab itu, kok kenapa bisa langka gitu ya? Walaupun dioplos, apakah kemudian jadi langka? Bagaimana sebetulnya tingkat kebutuhan pasar dan penyediaan oleh Pertamina, kan begitu kira-kira gambarannya. Nah, maka catatan saya ini, saya kebetulan dapat dokumen dari dengar pendapat Pertamina dengan DPRD Bali. Oh ya, baru-baru ini ya? Beberapa hari yang lalu, yang kemudian saya resume angka-angkanya, ketemulah angka-angka semacam ini. Jadi di Bali itu ada sebanyak 16 SPBE yang melayani gas melon subsidi nih. SPBE itu apa? Stasiun pengisian bahan bakar LPG, bulk LPG. Itu intinya. Nah, ada 16 diantaranya melayani gas melon, gitulah biar gampang. Nah, kemudian realisasi gas melon ini yang 3 kg ini pada tahun 2024 itu 2.306.811 metrik ton atau setara
setara angkanya itu kemudian dengan kalau rata-rata per hari sekarang ini 798 metrik ton per hari di Bali itu beredar tabung 3 kg itu 266.000. Per hari 266.000 266.000 beredar ya. Ya, menurut regulasi peraturan pemerintah, peraturan presiden itu ada beberapa peraturan, nanti saya jelaskan di belakang regulasi yang mengatur soal itu. Maka gas melon ini diperuntukkan kepada siapa? Rumah tangga miskin pertama. Kedua, usaha mikro, ya misalnya orang jual gorengan segala macam toh. Ketiga, nelayan, sasaran nelayan yang kemudian nelayan-nelayan kecil yang pakai mesin kecil gitu ya. Dan keempat adalah petani yang di bawah 0,5 hektar luasnya. 4 sasaran ini yang harus menerima gas melon tadi itu. Pertanyaannya kemudian tersedia 266.000 tabung per hari. Maka kelompok 4 sasaran itu berapa jumlahnya? Kan begitu. Data ini tidak saya temukan di Bali. Usaha mikro berapa, nelayan sasaran berapa, petani sasaran berapa. Tetapi saya mencoba mengkomparasi data ini kemudian dengan cara mencari berapa sih sebetulnya penduduk miskin yang ada di Bali itu. Nah, jadi data BPS tahun 2025 di Bali ada 173.240 jumlah penduduk miskin. Kalau penduduk miskin ini kita rata-ratakan berkeluarga, masing-masing isinya 4 orang, 4 orang. Maka ada 43.310 kakak miskin yang mendapat hak ini. Apakah dia nelayan, apakah dia petani, apakah rumah tangga miskin, nah gitu kan. Yang mendapat hak ini 243.310. Anggap saja satu kakak miskin ini butuh melon 1 bulan 5. Ya, maka ketersediaan melon 1 bulan itu harus di angka 216.550. Nah, sekarang kalau usaha mikro itu misalnya usaha mikro di Bali tahun 2022 di angka 16.757. Anggap saja sekarang usaha mikro di Bali itu misalnya di angka 20.000, maka jatuhnya sekitar 8, katakanlah usaha mikro yang ada di Bali itu sekarang 18.000 gitu ya. Maka poinnya adalah dibutuhkan sekitar 600 tabung sehari untuk usaha mikro yang total general. Kemudian kebutuhan semua tabung 3 kg itu untuk di luar usaha mikro itu ada kelebihan 50.000 tabung. Tadi hitungannya, semua kakak miskin kita kasih 55 sebulan, maka jatah 266 itu masih berlebih 50.000. 50.000 ini kemudian kita cover untuk usaha mikro, maka masih kekurangan 67 tabung. Makanya DPR benar kemarin ketika berkata bahwa ada penambahan tabung karena memang belum tercover. Jadi kuotanya itu lebih rendah 2,4 tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kalau saja 2,4% ini tidak lebih rendah, maka ini tercover semua. Tetapi saya mau mengatakan bahwa hanya 67 tabung per kabupaten kota yang kekurangan. Oke. Kalau kita main pukul rata begitu. Hanya apa? Hanya 67 tabung saja per hari kekurangan di tiap kabupaten kota. Berarti setiap kabupaten ini cuma kurang 67 tabung. Ya, kalau data saya ini bisa dipakai sebagai acuan karena bisa saja data saya ini juga tidak cukup valid, tidak cukup presisi. Itu kan data yang Pak Putu artinya asumsi lah. Ya. Realitanya di lapangan kan bukan hanya orang miskin yang memakai itu gas dia. melon itu kan realitanya. Tapi point of view-nya sebetulnya bukan pada persoalan misalnya yang di sidak-sidak itu laundry yang menggunakan, enggak. Jadi yang kemudian dia mencekik hampir di semua tempat kekurangan sangat besar karena per hari yang 266.000 tabung yang beredar itu justru dibajak oleh pengoplos dalam jumlah yang sangat besar. Berapa itu kalau yang Pak Putu tahu? Berapa di dibajak? Bali, Pak Erwin, dari investigasi saya hampir 2 minggu ini, itu ada 6 titik wilayah oplosan yang sangat besar. Di seluruh Bali? Ya. Di seluruh Bali ada 6 titik. Ada 2 klaster pengoplos ini. Tersebar di... Saya masuk ke penjelasan begini dulu. Ada 2 klaster pengoplos. Klaster, oke. Ada klaster pengoplos amatir. Yang ditangkap kemarin di Kuta Utara itu. Oh, itu amatiran. Yang untung katanya sebulan 10 juta. Gitu. Ya, itu yang kemudian itu, sempat juga Pak Rawan. Jadi kalau kita cek, sebelum saya masuk ke sana, mari kita beber dulu ya. Agar lebih jelas sebelum masuk ke sana,
data-data yang sempat kemudian terjadi penggerebekan, ya. Tahun 2022 misalnya Mabes Polri turun ke Tangeb menggerebek oknum yang bernama GH. Oke. Ya, jadi itu kemudian sudah diamankan ketika itu, tetapi apakah kemudian bekerja hari ini walau alam kita lihat saja di lapangan. Kemudian di bulan Maret juga ada penggerebekan di Dalung dengan barang bukti 13 tabung 3 kg. Pada bulan September ada penggerebekan di Desa Buduk Mengui. Ratusan gas LPG diamankan. Ratusan ini barang buktinya. Ya. Februari penggerebekan di Desa Dharma Sabe Badung. Ratusan gas LPG juga diamankan. Pada bulan April penggerebekan di Tangeb yang kemudian GH divonis bersalah itu 600 buah tabung gas telegram yang diamankan. Ini tahun 2022. Kalau tahun 2023 data yang saya punya itu sebentar 2023 penggerebekan di Desa Dharma Sabe. Tadi saya sebut itu 2023. Nah, 2024 ada 4 kasus penggerebekan yang terjadi. 1 orang ditangkap di Banjar Pandai Abian Semal, barang buktinya 12 tabung 12 kg pada saat itu sedang diisi. Bulan Juli 2024 di Desa Peguyangan Kaje ada 112 tabung kilogram yang diamankan sebagai barang bukti. Bulan Juni tahun 2024 yang kemudian 18 orang tewas di Kargo itu. Saya ingin mengatakan ini proses penggerebekan sebetulnya oplosan ini yang terjadi ini. Nah, kemudian pada tahun 2025 yang hangat kemarin di Kutu Utara 1 orang diamankan. Pada bulan Maret 2 orang ditangkap di Jalan Gunung Sari Denpasar. 138 tabung 3 kg diamankan. Nah, yang besar itu yang Mabes Polri turun adalah pada bulan Maret 2025 4 orang ditangkap di Desa Singapadu Gianyar, Kutri. Yang di situ keuntungannya sampai 3,3 miliar per 4 bulan. Per 4 bulan. Per 4 bulan. 3,3 miliar pengakuannya. Ini yang klaster ini salah satu klaster yang saya sebut klaster kakap. Oh, kalau udah miliaran itu untungnya per bulan udah kakap. Yang di Tangeb itu kakap. Yang lain-lain itu klasteri semua. Oh. Karena seminggu ini saya sempat berkomunikasi dengan para mantan terpidana yang sudah keluar dari lapas-lapas itu. Yang mantan pengoplos? Ya, mantan pengoplos. Saya ceritakan, saya tanya, saya gali segala macam. Memang dia main pribadi, hanya cari makan. Awalnya ada yang ikut geng satu tempat yang besar-besar, dia keluar kemudian ngoplos sendiri, hanya diciduk gitu ya. Ini kecil-kecil memang ada. Nah, yang saya kemudian persoalkan adalah Polda Bali selama ini nangkap yang kecil-kecil. Oh, yang gede-gede selalu Mabes gitu? Polri. Oh, okay. Karena itulah yang saya video sekarang ini, yang di dekat Siut ini. Yang itu yang besar itu? Dugaan saya ini besar, sangat besar. Karena itu tidak bisa kalau ada pertanyaan, Pak Putu kenapa nggak lapor? Kalau lapor, nanti kejadiannya pasti saya akan diajak ke sana, sudah bersih itu nggak ada. Biarkan. Tugas saya adalah menyelamatkan distribusi gas dulu, itu yang paling penting. Saya tidak penting dia ditangkap atau apa, tapi biar bersih dulu ini masyarakat, biar bisa menikmati gas. Dan sekarang kan buktinya lancar semua. Gasnya melon turun semua. Nah, ini jadi ada kakapnya yang gede nih. Yang di 6 titik, yang sebetulnya 6 titik ini dari investigasi saya selama seminggu ini pemainnya cuma 3 orang. Di Bali ada 6 titik, dari 6 titik itu pemainnya cuma 3 orang saja. Ada 1 orang yang punya di beberapa titik sekaligus. Oh. Ya, okay. saya tidak. Di 6 titik ini di kabupaten mana aja? Di Jembrana 1, Badung 2 titik, Badung 2 titik, Tabanan 1 titik, Gianyar 1 titik. Oh, lagi 1? Singaraja ada 1 titik. Oh. Cuma pemainnya 3 ini. Ya, nah ini peta pengoplos. Maka kemudian kenapa misalnya penjelasan Pertamina kemarin ketika bicara langka selalu berbicara soal sidak ini itu enggak. Saya sampai gerah gitu, saya chat beberapa anggota DPRD, saya bilang coba tanya itu. Karena sebetulnya kalau Pertamina ini hari kalau ingin mengetahui gasnya langka atau tidak gampang sekali, Bung Erwin. Gampang sekali. Jadi kalau dia ingin ngecek, dia minta saja laporan dari masing-masing pangkalan dan subpangkalan bagaimana proses penerimaan gas LPG di seluruh Bali selama ini. Dia akan tahu
Karena pangkalan dan subpangkalan itu kan rutin dia menerima misalnya 100 tabung atau 1 truk 560 segala macam. Kalau pada hari itu dapat laporan yang harusnya dapat 1 truk cuma dapat setengah truk, 1 truk itu isinya 560 ya. 560 tabung gas melon itu. Kalau saya cuma dapat setengah truk, ini setengah truk berarti something wrong, berarti kemana lagi yang setengah truk itu kok nggak turun kan begitu. Harusnya Pertamina bisa menjelaskan itu dalam forum kemarin. Jangan tiba-tiba bilang gasnya ini kurang segala macam. Saya kesannya kok Pertamina juga ketakutan ini gitu. Membuka data yang sebenarnya yang terjadi. Nah, barulah sekarang kita bicara soal di mana sebetulnya problem itu kan terjadi pembajakan sampai kemudian langka yang sangat luar biasa hampir 2 bulan terakhir ini. Itu di alur distribusinya Nah, itu ini mungkin dulu. bisa dijelaskan dulu Pak Putu. Alurnya Jadi gini, alur distribusi gas LPG itu pertama-tama pihak agen itu mengajukan permohonan kepada Pertamina. Ya. Nanti Pertamina akan memberikan apa yang disebut dengan delivery order untuk diambil di masing-masing SPBE. Dengan demikian pada hari itu pihak SPBE akan mengambil LPG dengan tangkinya di depo Manggis, kemudian dibawa ke stasiun di SPBE. Dari stasiun SPBE itulah kemudian diisi sesuai dengan perintah dari value order itu dari tiap-tiap agen PT-PT yang bernaung di bawah SPBE itu, apakah 3 kg, apakah 12 kg, 50 kg. Nah, itulah kemudian dimasukkan ke dalam truk, kemudian oleh agen ini dibawa ke pangkalan. Nah, problemnya ada di sini. Jadi problemnya yang serius itu ada di sini. Ada agen yang sekaligus juga memiliki pangkalan. Dia agen tapi punya pangkalan. Sehingga kemudian di sini terjadi keuntungan double, keuntungan dari agen, keuntungan dari pangkalan. Harganya berapa? Jadi harga per tabung yang dibeli oleh pihak agen ini kepada Pertamina itu 11.585 dengan harga mati kewajiban dari pihak agen menjual kepada pangkalan 16.000. Jadi 16.000 dikurangi 11.585 kira-kira dapat untung sekitar 4.000 sekian, ya kan? Margin keuntungannya dari pihak agen. Kalau ia punya pangkalan juga menjualnya ke pangkalan 16.000, nanti pangkalan menjual langsung 18.000 kepada konsumen. Kadang-kadang ada yang langsung menjual kepada subpangkalan 18 sehingga di bawah jadi angka 20.000 padahal headnya 18.000. Nah, dia akan dapat keuntungan lagi. Jadi dalam tanda kutip nakalnya itu ada di situ. Terhadap kasus-kasus gas 3 kg yang kemudian punya potensi berkurang sekian strip dan seterusnya, maka kejadian itu pasti terjadi di SPBE. Jadi di SPBE ketika pengisian itulah terjadi. Artinya kenakalan kekurangan 3 kg itu beberapa strip itu terjadi pada SPBE yang punya potensi nakal, tidak di tempat lain. Nah, selanjutnya yang paling krusial yang membuat oplosan itu bisa terjadi adalah tidak ada memang data yang diwajibkan oleh Pertamina. Pangkalan itu harus membuat data berapa yang diterima, agen juga membuat data berapa yang diterima, berapa yang diserahkan kepada pangkalan, berapa tabung seterusnya, lalu dikirim ke Pertamina. Tetapi seringkali data administrasi ini kacau. Bahkan sering agen itu yang kemudian membuat data administrasinya sendiri-sendiri. Dalam arti, oleh karena kacau itu, tidak ada yang bisa mengontrol. Agen ketika mengeluarkan sekitar 15 truk, apakah benar kemudian di-drop ke pangkalan yang milik orang lain, atau di-drop ke pangkalan yang sebetulnya miliknya sendiri, dan atau kemudian dibeli oleh pihak lain untuk dioplos, atau dia sendiri yang mengoplos. Jadi ada 3 potensi kejahatan yang terjadi. Agen itu sendiri punya potensi untuk mengoplos, dibawa ke tempat oplosan, lalu dia mengoplos di situ. Agen itu kemudian menyerahkan pada pihak lain yang punya kepentingan. Kenapa agen ini menyerahkan pada pihak lain? Sangat mungkin pihak lain ini, orang per orang yang ngoplos ini, bandar-bandar besar ini, membeli di agen itu dengan harga mahal. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa agen menjual ke pangkalan 16.000. Lah kalau misalnya dia nawar 20.000, Erwin nih, jadi mafia gas, nawar 20.000, kasih saya 3 truk, saya beli dengan angka 20.000. Kan senang dia, pasti dilepas itu. Nah, ini yang terjadi punya potensi kejahatan itu. Nah, sehingga keluarlah itu barang, dioplos. Nah,
Dari agen ini kemudian kalau kita bicara standar yang benar distribusinya masuk ke pangkalan dengan harga kemudian 16.000, pangkalan langsung ke konsumen dengan harga 18.000. Sekarang ada subpangkalan, kadang-kadang di situ ada sedikit perpanjang tanganan rantai pemasarannya sehingga sampai di bawah seharusnya paling tinggi memang 20.000 walaupun headnya 18. Nah, jadi PT ini sebetulnya mendapat perintah dari Pertamina, dia punya kewajiban untuk menyerahkan ke pangkalan sekian. Katakanlah Erwin misalnya dapat jatah 30 truk gitu ya, SPBE. Satu truk di sini, satu truk di sini, satu truk di sini. Tetapi berdasarkan investigasi yang saya lakukan ke dalam, PT ini punya potensi dia juga bermain, orang ini sendiri yang bermain, PT ini sendiri yang bermain. Dia hanya menyerahkan misalnya jatahnya 30 truk, tetapi diturunkan ke bawah hanya sekitar 20 truk. 10 truk ini kemudian keluar dari PT, dibawa ke lokasi pengoplosan, dia yang ngoplos. Gitu. Dia yang ngoplos. Ini modus yang pernah. Kalau kejahatan ini terjadi, ini pemain besar. Artinya 10 truk ini kemudian dioplos, dimasukkan ke ke tabung 12 kg dan 50 kg ini. Inilah yang kemudian keluar nanti dari daerah pengoplosan masuk ke black market, pasar gelap. Inilah yang kemudian dijual dalam konteks harga yang harusnya 12 kg jadi 170 kg. Ngacak-ngacak pasar nih. Jadi banyak informan saya sebetulnya orang yang merasa terganggu juga pasarnya. Dia ada yang juga pernah ngoplos dan yang saya telusuri betul sampai ke bawah ketemulah pola ini. Ini di PT terjadi. Pemain ini dia tidak punya PT tetapi dia bisa menekan PT gitu. Ada pemain yang merasa punya akses besar di Mabes Polri gitu. Ngaku-ngaku lah gitu, apa benar apa tidak itu. Nakut-nakuti, dia bisa memerintahkan PT keluarkan sekian. Temuan saya ini harus divalidasi dan diverifikasi karena ini baru pengakuan yang mau saya katakan ini belum tentu juga benar. Ada beberapa oknum anggota DPRD yang konon juga dapat jatah dari PT gitu. Anggota DPRD atau DPR? Ya pokoknya anggota DPR DPRD nanti kita verifikasi lagi. Pejabat legislatif lah. Ya, pejabat legislatif apa di level pusat, apa di level daerah. Tetapi orang ini menyebut nama, tapi saya simpan saja nama itu, saya verifikasi lagi. Dia dapat jatah dari PT sekian truk untuk dia kemudian bawa ke konstituennya. Oh, misalnya langka, ini saya bawakan. Nah, itu sebabnya. Makanya kenapa kadang-kadang ada langka operasi pasar. Tapi maksud saya ini rutin ini dapat. Rutin dapat. Dugaan saya dia mungkin juga punya usaha tapi dia menekan dengan cara seperti ini atau ini juga jangan-jangan ikut bermain yang membuat kemudian teroplos, kita belum tahu. Tapi maksud saya ini kan salah gitu. Salah. Artinya yang seharusnya ke bawah langsung ke pengecer, ke subpangkalan untuk diberikan kepada jatah yang tadi itu kan terkoreksi. Nah, ini wilayahnya tidak bisa pada PT. Artinya pemainnya orang PT sendiri yang ngoplos atau pemain yang tidak punya PT tetapi dia mempengaruhi beberapa PT untuk mengeluarkan barang itu ditaruh di gudang oplosan, dioplos dalam jumlah yang sangat besar. Nah, pemain yang lain juga bisa ngambilnya dari subpangkalan. Kalau harganya yang kemudian misalnya dijual 16.000 itu dia berani beli 20.000. Karena toh 20.000 kali 4 ya masih 120.000, masih dapat 80.000 lah kira-kira segitu kan. Dijual 170 ya, kan untung. Masih untung besar. Nah, ini bisa main di sini. Nah, kalau yang kelas-kelas amatiran tadi itu yang ketangkap-tangkap kecil-kecil itu, dia mainnya hanya di pengecer, di pangkalan dia ngambil. Dia tidak punya akses di PT dia. Yang punya akses di PT atau di mana ini adalah pemain-pemain yang punya akses politik, akses apa yang besar. Nah, ini yang oplosan-oplosan yang main di sini. Inilah yang kemudian menjelaskan kalau tadi ada 266.000 tiap hari. Coba mari kita berhitung. Jika 100.000 tabung dioplos satu hari di seluruh Bali gitu. Maka 100.000 kan dibagi 4 itu. Akan jadi 25.000 tabung gas 12 kg. Betul kan? Nah, 25.000 tabung gas 3 kg ini kalau dijual dengan harga 170.000 maka margin keuntungannya kan 112.000. Kalau dikalikan 25.000 maka keuntungannya 2,8 miliar per hari. Per hari? Dari ngoplos 100.000 tabung ini. Masa ngidang bisa? Iya kan tersebar di banyak titik dong. Tidak satu orang.
Itu angka 100.000 itu asumsi Pak Putu atau Asumsi perumpamaan. Tapi karena faktanya sangat mungkin besar. Misalnya kalau 10 truk aja sudah 5.600. Bisa saja besar. Oke lah, kita misalnya anggap saja 50.000 dioplos, maka sudah 1,4 miliar uang itu margin keuntungannya dia. Untuk menjelaskan juga bahwa sejumlah 2,8 atau 1,488 miliar ini yang seharusnya subsidi rakyat, gitu kan? Itu dimakan sama pengoplos gitu. Jadi ini kan unsur korupsi, kerugian uang negara. Masuk di situ. Apalagi kerugian yang lain, subsidi atas pajak pertambahan nilai terhadap barang 12 kg itu nggak dapat. Jadi rata-rata setelah kita hitung itu ada 19.000 pajaknya itu untuk 12 kg itu. Setelah kita hitung, ada rumusnya itu menghitung, maka ketemulah angka sekitar 475 juta per hari pajak yang harus diterima oleh negara itu tidak masuk gara-gara dioplos gitu. Karena dia kan nggak bayar pajak yang 12 kg karena dia black market itu. Oke. Nah ini yang kemudian situasinya, dan yang paling penting kemudian kan rakyat yang menderita. Saya 2 kali mengalami kejadian yang terenyuh karena kemudian komplek pemukiman saya masih banyak orang ngontrak gitu ya. Langganan saya membuat marah itu begini ceritanya. Saya suka berlangganan jukut tundis sama sudang lepet, itu makanan khas Bali gitu ya. Saya begitu jalan, biasanya saya bangun pagi-pagi, jam 4:30 sudah bangun, kadang ikut ke pasar, kadang olahraga, kadang bersih-bersih rumah lebih awal. Ada langganan saya itu mondar-mandir bawa gas 2 kg jam 5:30 pagi. Bu adi sing bahasa Bleleng nih, kena orang Bleleng kebelang. Adi sing tekeju ketundisnya kengken sing idang masak nih bengalih kemu mai ngabu motor gas 2 kg sing man berdua tabung ngabu mai. Gas 3 kg sorry sing man. Bayangkan, itu ibu itu mengandalkan dirinya dan suaminya dari pekerjaan memasak itu, hari itu dia tidak bisa memasak. Artinya hari itu dia tidak dapat pendapatan itu. Pertanyaan saya, orang yang kemudian bekerja dengan dalam konsep Hindu uang yang tamas begini, yang haram begini gitu ya, tamas begini, kepikiran nggak berapa ratus ribu orang yang dia sengsarakan di seluruh Bali gara-gara itu. Rakyat menderita, pajak negara diambil 475 juta, kemudian subsidi negara diambil. Makanya kena dia undang-undang tipikor, dia kena tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang dia kena kemungkinan. Kemudian belum lagi undang-undang gas mineral itu juga kena. Nanti kita bicara aspek hukumnya lah sebentar di belakang. Itu semua dia kena. Ini perputaran uang yang terjadi pada proses pengoplosan gas itu yang sangat besar itu. Gila, sampai segitunya berarti besar angkanya, makanya itu dijadikan peluang bisnis berarti ya. Oh ya, dan kejadian di Bali ini tidak hanya di Bali, di banyak tempat. Banyak tempat berarti. Oh ya, di Sulawesi Tengah ya? langka juga, solar apalagi itu. Artinya ya ini juga nanti bagian. Ini kan udah dari lama ya, kenapa pemerintah tetap diam dengan situasi ini? Apakah mereka juga ada yang dapat bagian gitu sehingga semua tersandera satu sama lain seperti yang saya bilang tadi. Ya. Apakah benar atau tidak? Itu ada laporan, begitu saya korek jaringan-jaringan di Jakarta untuk saya masuk akses begini, ada orang penting yang tidak saya sebut namanya, begitu bla 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 telepon. Apa benar apa tidak? Saya ingin mengatakan, saya ditelepon orang, biar datanya, kasus yang dibongkar di Sengepadu itu nyetor 350 juta per bulan. Ke semua lini. Oh, kalkulasi totalnya. Katakanlah apakah di level kabupaten, backingnya gitu ya. Apakah di level provinsi, backingnya. Apakah level Jakarta. Gitu ya. Total 350 juta. Oknum-oknumnya ini oknum aparat, pemerintah, eksekutif atau semuanya punya potensi bermain. Yang disebut-sebut selama ini kan ada memang pemain-pemain yang selalu ini ada yang menarik gitu. Ada oknum yang jaga tempat oplosan gitu. Ada. Sampai jaga nih. Ya, oknum ada yang jaga begitu. Nah, untuk mengatakan bahwa kita harus mengatakan bahwa kalau kita bicara institusi ya, kalau kita bicara institusi polisi, sebagai institusi polisi kan sebetulnya sangat berjasa pada republik ini. Kita harus apresiasi itu. Banyak polisi-polisi baik. Bung, saya pernah ke Papua. Pada waktu saya KPU, saya lihat itu polisinya ngajarin anak-anak segala macam. Saya pernah
tahu banyak polisi-polisi baik. Tapi kita juga berpikir, makanya ada kasus Sambo segala macam. Ada juga polisi-polisi yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri gitu dan menyengsarakan rakyat. Dia tidak mau tahu bahwa rakyat menderita, yang penting saya dapat uang gitu. Ada juga pejabat-pejabat polisi begitu. Jadi semua level. Makanya kalau bicara institusi kepolisian, meledak kasus Sambo segala macam itu kan sebenarnya fakta. Di beberapa tempat sampai dicopot gara-gara terlibat narkoba. Maka saya ingin mengatakan bahwa oknum-oknum ini, baju coklat ini juga potensial terlibat dalam membackingi kasus ini. Ya penjelasannya tadi itu. Kenapa Mabes Polri sampai turun ke Singapadu, bukan Polda Bali, bukan Polres Gianyar gitu. Karena Mabes Polri kan mencium bau amis mungkin di Bali segala macam kalau kemudian sampai melibatkan di daerah yang suruh turun tidak akan bergerak gitu kira-kira. Nah, siapa lagi? Saya pada waktu kejadian saya investigasi itu, saya sempat juga menelpon 2 pejabat. Pejabatnya ketakutan. 2 pejabat di eksekutif sama legislatif. Sempat Pak Putu telepon. Sempat telepon. Pejabat apa nih? Ya sudahlah, di level pejabat lah. Eksekutif legislatif. Kesan yang saya tangkap mereka ketakutan. Saya ingin mengatakan takutnya kenapa? Mereka tahu itu ada kejadian gitu. Mereka tahu, takutnya karena apa? Ya takutnya dia juga jadi politisi punya kasus, nanti kasusnya diobok-obok. Misalnya sangat bisa saja logika berpikir saya begini. Oh ini ada backing yang kemudian juga punya kekuasaan, punya akses segala macam. Kalau kita kemudian gerebek ini misalnya, nanti jangan-jangan saya dipikir menggerebek, nanti saya akan disikat dengan kasus yang lain gitu. Sandra istilahnya. Maka pertanyaan saya kemudian dalam kasus LPG ini kan sedihnya saya adalah kenapa Pertamina juga diam? Kenapa Bupati Wali Kota, Gubernur juga diam gitu? Kenapa saya mengkritik Gubernur Bupati Wali Kota? Karena Undang-Undang 32 2014 pemerintahan daerah, soal perdagangan itu adalah urusan pemerintahan daerah itu. Jadi mereka punya, makanya waktu saya sama Parte 6 bulan ketika ingat enggak kasusnya Sukojin meledak itu kan kita ikut sidak sama Parte di Batu Bulan. Itu kan yang datang Dinas Perindak Kabupaten Tabanan sama Iswana Biga sama apa gitu untuk menjelaskan bahwa otoritas kabupaten juga ada gitu untuk mengawasi ini, bupatinya melalui kepala dinas perdagangannya dan seterusnya. Semua legislatif juga punya ruang untuk mengawasi. Tapi kan semua cuek bebek seperti ini sementara rakyat selama 2 bulan ini kesulitan luar biasa menyangkut gas dan orang nyaman saja enak-enak gitu makan uang haram ini dengan apa? Ya ini lebih jahat dari VOC ini. Nggak, selain itu merugikan, selain menyebabkan kelangkaan di masyarakat kecil, dampak dari oplosan ini apa saja Pak Putu? Mungkin kalau gas yang dioplos ini tidak aman atau gimana? Oh sangat, potensial sangat tidak aman ya. Nah, tapi poinnya adalah dari seluruh dampak yang kita mau katakan itu banyak. Sebagian besar rakyat dan terutama kelompok masyarakat miskin itu sangat tergantung pada gas. Kemarin saya ke Bongkasewin, saya investigasi, saya ketemu dengan orang yang bikin laundry di desa itu. Bu, dia cerita sama saya sempat hampir 5 hari tidak menggarap laundry makanya numpuk karena nyari gas nggak ada. Nah gitu. Kemudian begitu saya ke satu tempat di Tabanan, ada warung itu. Warung ini dekat dengan tempat oplosan itu. Oh. Dekat banget itu. Artinya di belakangnya ada gas. Saya tanya, numpuk itu gasnya? Tabungnya numpuk ada sekitar 10 di lengkap. Pun kelon iki numpuk bu. Pun 2 minggu tiang teman gas itu. Itu. Untuk menjelaskan betapa kemudian masyarakat, ya itu tadi, tidak jualan segala macam. Yang orang yang kemudian hari itu sangat tergantung hidupnya dari gas melon itu untuk bisa menghidupi anak istrinya itu kemudian terganggu. Enggak punya otak, enggak punya pikiran, enggak punya empati, enggak orang mendapatkan rezeki dengan jalan yang tamas kayak begini itu. Itu yang bikin saya marah gitu dengan situasi ini. Mereka tiba-tiba menikmati seluruh keuntungan itu dengan. Pertanyaannya ini kan kejadian yang sudah dari dulu ini Pak Putu. Ini bukan kejadian baru ya. Dan kita cuman bisa melihat penggerbekan lagi terulang. Penggerbekan pindah lokasi, penggerbekan habis itu tetap aja begini begitu. Solusinya
Ada nggak sih solusi untuk menyetop fenomena ini atau stop gas melon atau bagaimana itu ya? Dalam forum Kira-kira. yang baik ini, solusi pertama yang saya himbau, tadi saya sudah jelaskan. Cabut subsidi gitu ya? Tidak. Salah satunya itu ya. Hmm. Nah, secara nasional polisinya adalah memang cabut subsidi. Bukan subsidi barang, tetapi subsidi orang. Gitu. Maksudnya? Maksudnya? Artinya, kalau Erwin adalah rakyat miskin, ini satu kakak miskin, dia butuh gas 5 kilogram, Hmm. dia butuh gas melon 5 tabung per bulan. Maka kalau dilepas di pasaran misalnya gas tabungnya itu katakanlah harganya 30.000 misalnya gitu ya. Betul ya, betul. Kalau gas 12 kilogram 200 katakanlah bagi 4 50.000 lah. 50.000 misalnya harganya. Maka orang ini mendapat subsidi 50.000 itu dikali 5. Berarti 250.000 toh. Maka kakak ini ditransferin uang 250.000 untuk membeli gas LPG sebanyak 5 buah per bulan. Selesai. Jadi di lapangan harga gas LPG-nya 3 kg ya 50.000. Harusnya 50.000. Subsidi ya. orang itu. Jadi langsung situ. Kalau subsidi barang kayak begini semua terjadi main. Itu yang pertama. Yang kedua, polisi ini belum jalan. Kalau misalnya belum dihasilkan oleh pemerintah, maka dalam forum yang baik ini saya menghimbau teman-teman kita juga. Sedihnya saya begini, Win. Pemainnya itu semua orang Bali dan beragama Hindu, Win. Oh, pemainnya yang di Bali Ya. ini Orang Bali dan beragama Hindu. cuannya banyak soalnya kan. Saya mau mengatakan karena mereka beragama Hindu, maka sebetulnya kan kalau kita bicara soal agama kan ada konsep yang disebut dengan catur purusa arte gitu. Bagaimana cari uang dengan jalan dharma untuk kamar. Mereka memahami enggak apa kita mengenal kemudian Satwa Merajas Tamas gitu kan. Bagaimana uang yang kemudian seharusnya bersifat satwike itu yang kita berikan kepada anak istri kita. Ini sekarang uang rajas ini, uang haram ini diberikan untuk anak istrinya. Kita mengenal apa yang disebut dengan hukum karma segala macam tuh. Saya kadang-kadang sedih apakah sebetulnya memang kita sudah terdegradasi sebagai orang Bali yang beragama Hindu terhadap nilai-nilai spiritualitas kita. Kalau saya misalnya melihat yang lain dan cerita itu kesedihan saya yang saya dalam dan mereka menikmati itu dengan leluasa dan selalu berulang dengan jumawa kemudian melakukan upaya ini. Dari forum yang baik ini saya melihat sudah sekian lama, sekian tahun di sana dan sudah cukup sejahtera dengan uang-uang itu. Sekarang kalau bisa tolong hentikan. Setelah podcast ini didengar, mari kita kembali ke jalan yang benar, yang lurus cari rezeki. Kenapa? Yang beberapa sekitar 5 orang yang saya temui, mereka sudah kembali ke jalan benar. Yang Oh, ada yang pengoplos oh tobat. iya, sudah dihukum 8 bulan. Saya temui mereka. Dia tobat karena setelah di penjara atau di Iya karena dia tahu begitu dia oplos untungnya itu tadi 5 juta segala macam. Untuk dia bisa keluar dari penjara dia sampai jual tanah. Dikerjain, mohon maaf ini sama oknum-oknum aparat. Apakah kemudian hukum hakim, oknum jaksa, oknum pengadilan, di lapas di mana. Sampai dia jual tanah biar bisa keluar. Baru nyadar ternyata saya ngoplos cuma untung 5 juta segala macam. Saya masuk juta. penjara lebih mahal bayarannya, tanah saya sampai hilang gitu. Akhirnya kan mereka sadar kemudian. Setelah kejadiannya seperti ini yang kecil-kecil ini, saya dapatin yang kecil maksudnya. ya yang kecil. Oke. Yang besar ini juga punya potensi toh tiba-tiba nanti dia hukum 20 tahun. Ada kok jenis hukumannya segala macam gitu. Yang bisa sebentar saya jelaskan. Ini fenomenanya yang kemudian di lapangan terjadi sehingga yang kedua ini kita mengimbau sudahlah hentikan itu. Yang ketiga, podcast ini pasti masuk Jakarta, Win. Jadi maksud saya hari ini konstelasi politik sudah berubah. Kalau sementara sejumlah orang yang saya bilang 6 titik besar ini merasa punya backing di Mabes Polri gitu ya. Ngaku-ngaku orang punya backing oknum Mabes Polri gitu misalnya. Walaupun belum tentu benar atau bisa saja juga benar. Kita masih coba tetap praduga tak bersalah toh. Sekarang konstelasi berubah itu dengan pemerintahan yang baru. Jangan-jangan dilibas itu habis ini gitu. Nah, sekarang persoalannya kan harus ada orang semacam Erwin, semacam saya yang harus berani menyuarakan ini dengan sekeras-kerasnya untuk melindungi masyarakat dan membongkar seluruh Kalau mafia gubernur, bupati, wali kota punya kapasitas apa dalam hal ini? Beliau punya otoritas juga. Ini kan jasa perdagangan ini. Mereka punya kewenangan untuk kemudian melakukan pengawasan.
pada institusi OPD namanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Makanya dalam proses sidak kan selalu Dinas Perdagangan dan Perindustrian ikut turun tangan. Iya. Oh, berarti kalau memang dibiarkan berarti ada Mereka juga punya kontribusi, pemerintah daerah juga bersalah dalam kasus ini. mereka tahu, kata Pak Putu mereka tahu, kepala daerahnya tahu. Saya tidak ingin mengatakan mereka tahu, dari beberapa sumber yang saya hubungi secara langsung itu sebenarnya tahu, tapi dalam tanda kutip mereka juga tersandera. Oh, tersandera karena mereka Takut juga kalau tidak mereka amat gitu ya. kalau mereka utak-utik ini, katakanlah begini, ayo Pak Putu, perkasa sekali, kita sidak ini, dia turunkan misalnya Satpol PP-nya, dia turunkan kepala dinas perdagangannya, orang yang jadi backingnya ini kan marah gitu. Ya, Itu tadi saya bilang, ada sumber penting saya mengatakan kasus yang di mana yang di Gianyar digerebek itu nyetornya 350 juta per bulan. Gila. Itu contoh sederhananya. Berarti kan ada orang yang selama ini dapat cuan pasif income dengan cara yang haram seperti itu, menikmati itu dengan jabatannya yang terganggu. Dia bisa sikat balik kan bupatinya atau ketua DPRD-nya atau anggota DPR-nya gitu. Ini kan kadang-kadang mohon maaf ya, kadang-kadang saya sedih juga ada sejumlah pejabat yang kelakuannya kayak penjahat gitu ya. Oknum lah saya bilang Oknum itu. ya. Oknum lah gitu. Berarti Makanya saling sandera. saling punya kartu mati berarti nih antara dua otoritas nih sok jagoan nih gerbang. Sok bersih lo gue ini gue mau sikat lo gitu berarti ya. Kira-kira begitu. Logikanya gitu Makanya kan kemudian mereka bukan saling menunggu, mendiamkan. Mendiamkan akhirnya. Kan mendiamkan semua, nggak ada Dan teriak. masyarakat korbannya. Korbannya gitu. Makanya saya sering mengkritik situasi hari ini, situasi yang sangat autopilot. Kita seperti nggak punya pemimpin gitu. Ngurusi gas nggak ada, ribut kemarin soal sampah. Ini belum lagi solar nih. Ini gila-gilaan lagi kalau bicara solar nih. Entar dulu. Gas dulu. Saya tidak mau bicara solar juga gitu karena saya Nanti. Pak Putu bilang ini harus di statusnya ini harus mabes ini turun. Gitu. Berarti mabes tidak kecipratan. Oh, artinya oknum setorannya itu tidak sampai ke sana. Kalau kita bicara mabes, kita bicara oknum ya. Ya oknum. Tidak institusinya. Betul, itu biar betul, jelas. Betul. Sangat mungkin di institusi itu ada yang steril, ada yang tidak steril. Oh, oke. Jadi kalau misalnya pejabatnya berganti, dia kan tidak tahu peta di bawah, dia sikat habis itu. Oke. Bisa. Paling tidak ketika bicara institusi, kan ada dua institusi yang berperan penting kalau bicara polisi, Bareskrim, terutama di Reskrim Sus dan di Direktorat Tindak Pidana Tertentu, masuk di sini. Jadi jaringan-jaringan itu yang sebetulnya turun ke bawah yang menggerebek ini. Nah, kenapa mereka misalnya sampai Mabes Polri turun di kasusnya GH 2022, kasus yang kemarin di bulan Maret di Gianyar? Ya karena terkontaminasi di bawah. Saya dengan teman-teman kepolisian bagus dan kita belak-belakan cerita soal ini. Dan mereka juga ngaku ada beberapa oknum mereka juga yang ikut nakal gitu ya. Ya sudahlah, kalau mau contoh yang paling sederhana di Bali itu Tajen itu sampai bisa permanen dibiarin begitu kan. Itu aja sebetulnya kalau ngomongin Tajen wah. Nah, artinya dengan pola yang sama kan sebetulnya juga terjadi dalam kasus gas ini, pembiaran semacam ini. Yang kemudian masyarakat yang harus menanggung cara membedakan ini tabung oplosan atau ini yang enggak, itu ada nggak caranya? Nah, coba sekarang lihat itu. Coba lihat yang tadi. Ya gambar itu sekarang. Nih kalau tabung oplosan berarti kita pakai contoh yang 12 kg ya. Pertama, dia pasti harus tabung merah ini. Win. Ini yang 12 atau 50 nih? Ini yang 12 nih. 12 kg. Ya, bridge ini, tabung bridge ini. Dia harus merah. Karena Pertamina menurut sumber-sumber saya itu tidak lagi mengeluarkan tabung yang warna biru. Kalau tabung warna biru ada isi gas, berarti itu tabung oplosan. Oh gitu. Ya. Oke. Ini yang 12. Jadi kalau kemudian ditimbang, maka seharusnya kalau ditimbang itu angkanya di angka 27 kg ini. Oh, harusnya 27 kg. 27,3 gitu lah. Karena tabung kosong itu sendiri ini 15,3. Nah, ini 27. Nah, ini yang resmi. Ya ini yang resmi. Nah, ini kan kalau yang resmi itu
ditimbang 27,3. Paling tidak 27,1 di Selain atas timbang, 27. ada caranya lagi? Ini. Jadi di sebelum segel ini ada plastik penutup ini, dia ada nama PT-nya. Siapa yang memproduksi gas ini? Oke. PT-nya yang mengedarkan. Oke. PT A, PT B yang tadi saya bilang 123 PT itu toh. Ya. Ada PT-nya. Begitu PT-nya buka, maka ada segelnya. Ini segelnya. Segel kuning. Segel kuning. Nanti ada barcode. Oh, ada barcode juga. Barcode-nya di-scan, nanti akan keluar identitas PT ini. Oh, kalau di-scan. Ya, PT Jag Bali, ketuanya direkturnya Erwin Jadi Widyaswara. yang resmi pasti ada barcode-nya. Ada barcode-nya dan bisa di-scan. Oke. Nanti kalau yang ini yang palsu. Oh, ini palsu, ada barcode-nya juga. Ada barcode-nya tapi ketika di-scan blank dia. Oh. Jadi ketahuan dia gitu. Dari sini saja bisa ketahui bahwa ini resmi. Nah, kalau ditimbang dia pasti angka, coba yang pertama tadi. 26 nih. Ini kan 26. Ya. Berarti dia sudah berkurang 1,3 kilogram toh. Kurang. Itu kan tidak ada ininya. Barcode segala macam. Nanti ada ininya, ada segelnya begini dia ada, tapi dia tidak ada. Ya, ini membedakan yang yang resmi dan yang oplosan gitu. Dia pasti akan lebih rendah dia. Ininya jumlahnya tidak akan pas gitu. 27 kilogram. Karena memindahkan itu kan pasti ada yang aus segala macam tuh, apalagi 3 kilogramnya sejak awal tidak pas 3 kilogram, 2,5 misalnya. Malah ada yang sampai isinya 25 itu. 25 sampai 25 kilogram. Artinya 2 kilo turun ya? Ya, 2 kilo turun, dia cuma isinya 10 kilo saja gitu. Maka konsumen yang baik, yang benar, dia tetap harus menimbang dulu di tempat pengecer itu, di pangkalan, subpangkalan itu, karena ada timbang. Kalau misalnya gas melon, kalau dia di angka sekitar 27 ke atas, aman. Ya. Gas melon atau gas apa? Kita bicara gas melon ini. Gas melon kok 27? Nah, maksudnya beratnya 2,7 tidak 3 kg. Maka totalnya berarti karena tambah 5 7,7. Jadi beratnya 7,7, 7,6 masih bisa diambil. Tapi kalau sampai misalnya beratnya 7 kilo dikurangi 5, berarti kan cuma 2 kilo isinya. Termasuk kalau gas 12 kilogram ini dia mesti paling tidak di angka 27. Iya. Sekurang-kurangnya ausnya dia 0,3 gitu. Nah, ini caranya kemudian kita membeli 2. Nah, kalau harganya dia kalau agak oplosan itu pasti harganya sangat murah. Karena kalau yang resmi itu yang 12 kg dia keluar dari PT itu sekitar angka 190, nanti dijual di eceran sekitar angka 200 sampai 205 ribu. Tapi kalau gas oplosan dia pasti tembusnya di angka 170 ribu paling gede. Oh, paling gede 170 ya? Bahkan ada yang sampai jual 150. Ih, gila. Ya, 175. Itu di bawah. Masyarakat yang pengen ya pasti akan beli oplosan. Karena lebih murah kan? Lebih murah. Gitu pasti ini yang membuat laris gitu. Gas 12 kg itu, tetapi memang isinya pasti akan berkurang gitu. Pasti tidak sama. Kalau sudah harganya miring di bawah 190 itu itu pasti oplosan. Karena standarnya dengan pajak, dengan biaya yang lain-lain belum keluar SPBI itu angkanya sekitar 190 ribu itu harga keluar dari PT. Nanti di bawah dijual di angka 200 sampai 205 ribu. Jadi keuntungannya cuma 10 sampai 15 ribu lah kira-kira. Satu tabung itu bagi pangkalan subpangkalan gitu, Erwin. Gila. Gimana? Kalau terusan begini kayaknya kan bolak-balik belek aja dari dulu nih kayaknya ya. Iya, tapi kita akan kawal, Win, kasus ini. Jadi kita akan kawal, kita berharap melalui forum yang baik ini. Apa yang harus kemudian dilakukan Pertamina, Hiswa, kan udah ada Hiswana Migas apa ya, himpunan pengusaha. Aparat, kemudian masyarakat. Nah, satu persatu ini. Sebetulnya semua bisa mengontrol. Asalkan mau gitu. Gampang sekali. Tadi saya sudah jelaskan ada 123 PT. Oke. Ada 4.000 berapa tadi itu? Ada 4.792 pangkalan LPG 3 kg. Kalau Pertamina ingin betul-betul bekerja, mengetahui apakah
terjadi kelangkaan atau tidak. Yang sekarang dilakukan kan cuman artifisial saja. Oh langka, operasi pasar. Sebenarnya problem dasarnya soal gas LPG ini yang disabot-sabot itu, yang dibajak-bajak oleh pengoplos itu kan tidak teratasi. Maka kalau saya jadi Pertamina, ya pejabat di Pertamina, termasuk dimanapun mau jadi gubernur, jadi bupati, 4.792 ini kalau pada level Pertamina itu harus disurvei every day. Apa sih susahnya mencari sampel misalnya sekitar 200 chat gitu ya, untuk cek berapa kebutuhan LPG yang sudah diterima hari ini untuk melonnya. Dia kan punya data bahwa pangkalan ini misalnya contoh sederhana dapat 100 tabung. Kalau hari itu dia dapat 50 tabung, tempat lain 50 tabung. Contoh kata harusnya 1.000 misalnya beredar gitu. Tapi hasil evaluasinya ada 500, berarti kan ada yang tidak turun dari atas, dari SPBE, dari PT ke bawah. Ke masyarakat berkurang 500 toh. Atau tadi kita bicara 266.000, kalau misalnya cuma turun sekitar 150.000, berarti ada 110.000 lagi, 116.000 yang tidak turun ke bawah. Dan ini bisa diketahui dari evaluasi terhadap pangkalan gas LPG yang jumlahnya 4.792 itu. Tidak usah semua ditelepon. Kan ada metodologi survei sekarang. Ambil 10 sampel saja di semua kabupaten, cek, oh ini ada yang kurang. Pertamina tahu apakah kemudian nanti akan ada kelangkaan hari itu atau tidak. Sama kalau bupatinya mau bekerja melalui dinas perdagangannya, dia juga harus punya data pangkalan-pangkalan ini. Dan dia tinggal cek. Kalau misalnya turun ke bawah ke masing-masing kabupaten, contoh sederhana ini. Saya punya datanya ya. Nah ini. Denpasar misalnya. Denpasar ada 974 pangkalan. Misalnya Badung ada 536 pangkalan. Kalau saya kepala dinas perdagangan dan industri di Kabupaten Badung itu, saya akan kontrol ini. Caranya kontrol berapa? Ambil saja 50 sampel dari 536 ini, terpecah di semua kecamatan, distribusi secara merata. Saya kan orang survei, saya ngerti lah. Random gitu ya. Pakai random. Kalau dengan kemudian 50 sampel ini hari itu, berapa dapat jatah? Kemarin berapa dapat jatah? Oh di sini 100, sekarang 50. Oh berarti udah mulai curiga nih. Pasti akan langka di bawah karena nggak turun semua ke bawah gitu. Kan ini bisa dikontrol. Maka kita ketemu masalahnya di situ. Oh berarti kalau tidak turun di sini, yang ngoplos ini ngambilnya di PT. Di atas pangkalan dia ngambil ini. Ya kan? Nah, tapi kalau sudah turun semua ke bawah, kebutuhan di Badung misalnya katakanlah ada 20.000 gas melon itu misalnya, sudah turun dia ke bawah hasil surveinya, tapi tetap langka, barulah kita kemudian boleh curiga bahwa dia ngambilnya di bawah untuk dioplos, apakah kemudian amatiran, apakah kemudian di stok atau apa gitu. Nah itu eksekusinya tinggal cek di pangkalan. Nanti kan ada proses mekanisme pengambilan gas LPG yang sudah tertata sekarang pakai KTP segala macam toh. Nah saya kira itu kalau sudah tahu seperti itu kemudian tinggal ditelusuri Pak Erwin. Kalau polisi ini hari, kalau pejabat punya otoritas ini hari, menemukan tempat oplosan itu gampang. Gampang? Sangat gampang. Dan ini juga saya himbau kepada masyarakat. Kenapa gampang? Karena mereka udah tahu atau tidak? Bagaimana? Terus? Kalau mau menelusuri, ini pengalaman saya pribadi nih, makanya ketemu tempat-tempat itu gitulah. Oh kita tongkrongi saja. Ciri-cirinya? Gini, ada PT nih, ada PT yang kita curigai atau PT manapun itu, tongkrongi aja PT itu. Gas 3 kilogramnya itu lari kemana gitu? Kan ada bergerak nih. Dia masuk gas 3 kilogram gitu masuk. Ya, satu truk gas 3 kilogram, tongkrongi aja. Nah sama dengan masyarakat nih. Kita kan sekarang dalam tanda kutip tidak berdaya. Karena aparat tidak berdaya terhadap bandar-bandar besar ini kan. Maka yang kita harus lakukan adalah gerakan rakyat. Rakyat yang harus turun. Demo berarti? Bukan, untuk menutup tempat itu. Jadi saya menggugah seluruh kerama masyarakat Bali dimanapun berada, jangan lagi tidak peduli. Caranya apa? Kalau kemudian di tempat Anda ada warawiri itu, gas 3 kilogram, truk carry 3 kilogram, kemudian 12 kilogram, 50 gram yang besar-besar itu, warawiri di jalanan Anda, cari itu kemana itu. Kemana ujung mobil ini, cari.
Kalau warawiri ke satu tempat yang kemudian sangat tersembunyi, tidak terdeteksi segala macam, apalagi tidak ada plang di situ, tidak ada plang Pertamina, kan ada persyaratannya kalau kemudian punya agen, kemudian punya gudang segala macam. Oh, curigai sudah itu, pasti persoalan. Jadi jangan dibiarkan. Saya ingin mengatakan jangan juga Kerama Bali cuek gitu. Ya yang ngurtang karena mau balik nak ngokoh ribet koh Ya ngomong. jangan ribut kalau kemudian nggak dapat gas. Nah, Jangan ribut kalau ketika kemudian tidak dapat mereka gas, kaya. Oh, Ya ribut. komplain itu gas langka gitu. Ini hanya bisa diselesaikan oleh Kerama Bali nih. Kalau di satu desa ketahuan warawiri seperti itu, kemudian lakukan apa? Misalnya pecalangnya turun, oh ternyata ada ngoplos, videokan segala macam. Sudah kentong, sudah pukul udah kentong, turun, hentikan pengoplosan, langsung panggil polisi. Nggak bisa berkutik. Kalau ada backing di situ dia nggak akan bisa berkutik. Karena masyarakat sudah akan dalam tanda kutip melakukan OTT itu, operasi tangkap tangan gitu. Kalau masyarakat rame-rame turun mencari tempat oplosan itu, berani nggak mereka? Nggak berani. Gila, Banjar semua turun, Krama Adat semua turun. Keberanian ini yang harus dilakukan sekarang. Kalau tidak berani, jangan ngomong gas langka. Jangan ngomong kita akan dipecutangi oleh mafia-mafia itu gitu loh. Kita nggak punya ini. Berharap sama aparat ini hari omong kosong, Win. Nggak bisa. Harus gerakan masyarakat yang turun ke bawah sekarang untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi jangan anarkis, jangan main hakim. Masalahnya begini Pak Abdu, yang saya dengar karena Tiang juga pernah diskusi dengan teman-teman media, wartawan lah ya. Wartawan pun buat berita yang aneh-aneh sebenarnya katanya diancam oleh pengoplos itu. Akan dihabis atau dia apalagi masyarakat. Nah, mungkin masyarakat takut Pak Butuh. Ini nanti kita gimana gitu mungkin kan. Apa kita harus membiarkan kejahatan ini terus-menerus dan kita kemudian dirugikan? Nah, itu. Sebagai rakyat banyak. Apa kita harus membiarkan? Harusnya. Kita punya pemimpin, kita punya aparat. Lalu kejahatan ini yang mengendalikan kita dan kita dibikin sengsara. Kan lebih bodoh dari penjajah kita gitu. Betul. Dan makanya nggak ada cerita. Sekarang saya tanya, kalau rakyat turun rame-rame ke lokasi itu, kemudian menutup tempat itu, backing itu berani teriak nggak? Nggak berani. Iya kan? Ya, Karena masyarakat sudah turun. Apakah berani mengadili masyarakat? Nggak akan. Makanya Kerama yang harus turun. Nggak bisa. Kalau orang per orang, ini setelah selesai podcast ini, apa Erwin dengan saya akan aman? Belum tentu aman. Orang saya juga sudah ada yang nelpon katanya diintai oleh 8 orang tiap hari. Oh ya, itu Pak Putu bikin status diintai, diikuti. Gimana ceritanya tuh? Jadi malam sebelum saya bikin status itu kan ada yang nelpon saya kenal lah orangnya gitu. Kemudian dugaan saya dia juga pemain gitu ya. Dia yang mengatakan, dia yang menjelaskan pada saya ini semua tiarap. Kemudian banyak yang gerah, rugi banyak segala macam gitu sepekan ini. Makanya sepekan ini kan lancar ini aliran gasnya. Saya 2 hari ini keliling, Win. Dari pagi, dari jam 7:30 saya keluar, pulangnya sekitar jam 8 malam. Kok semua titik saya survei. Saya tanya masyarakat ini, saya tanya, oh sudah mulai lancar. Saya lihat warawiri gas melon naik-naik mobil bak terbuka itu. Oh berarti sudah lancar ini. Saya tanya, oh sudah ada gas Pak. Ini sudah. Berarti kan apa yang kita lakukan selama ini dengan menggedor dunia media sosial ini kan ngefek gitu. Tidak perlu jadi jadi anggota DPR, tidak perlu jadi bupati, tidak perlu jadi gubernur gitu. Ya. Dan berhasil ini. Apalagi sekarang ada podcast ini, mudah-mudahan bisa berhasil juga menyelesaikan ini. Paling tidak membuat masyarakat bertahan. Nah, dia mengatakan bahwa kapan itu hari Kamis itu? Sekarang hari apa? Kamis sekarang. Sekarang hari Kamis ini katanya sudah mulai operasi. Operasi lagi gitu. Apakah benar atau tidak? Saya mengatakan informasi ini bisa valid, bisa tidak gitu ya. Operasi karena mereka gerah dan para backingnya juga ikut rapat infonya dan saya diminta hati-hati karena 8 orang mengintai saya gitu. Bergiliran gitu. Gila. Nakutin nggak itu? Saya tidak punya. Pak Putu nggak takut Pak Putu? Saya nanti tidak Pak Putu punya. diapa-apain gitu di jalan itu misalnya di Erwin, saya tidak mencoba untuk menantang Tuhan Ide Betara atau siapapun tidak. Kalau saya mati, jadi wartawan dulu saya sudah harus mati itu. Iwan Darmawan itu saksinya. Saya hampir terbunuh kasus menyelamatkan
teman saya di Buleleng itu karena tahun 97 ada kisruh di Golkar dengan PDIP itu. Sudah hampir mati, bawa golok semua. Saya diserang karena saya dianggap melindungi orang gitu ya. Saya menyelamatkan diri, sudah hampir mati. Togel, dulu di zaman saya tahun 2000-an itu, saya masih jadi wartawan. Hanya koran saya Denpos yang berani bongkar habis Togel itu. Apa yang terjadi? Saya ke kantor saya di Bali Pos itu hampir diserempet sama mobil sampai nyemplung ke got gitu. Hampir nyemplung ke got karena gerah. Belakangan 3 bandar Togel pada saat itu saya ajak ketemu. Karena mereka curiga sama saya. Putu Arte kenceng karena dibayar sama si A, B dan C curiga. Dibayar sama C. Saya ajak ketemu ngobrol akhirnya ketemu. Saya tidak dibela siapa-siapa. Saya ingin menyelamatkan masyarakat saya gitu. Sudah hampir mati 2 kali. Di KPU sama. Dulu gengnya Habib Rizik itu demo, saya hadapi. Papua sudah hampir dipanah karena saya nyoret calon ya. Di Sulawesi Utara saya nyoret calon gubernur gitu. Jam 11:30 malam saya diungsikan sama Polda karena premannya datang, saya nyoret calon gubernur. Pikiran saya begini, Win. Kalau kita betul-betul menjalankan kewajiban dan tugas kita atas dasar niat lurus untuk masyarakat, apalagi orang miskin, saya kok percaya ide Betara leluhur. Pasti. Ini tenget ini, Gumi Bali ini tenget. Betul. Beliau sering turun tiap bulan itu berdemokrasi di Besake kan, ide Betara turun kabeh. Ya. Beliau pasti akan melindungi kita. Betul. Saya percaya juga itu. Kita berjuang, Putu Arte, Gede Suwardana, Sai Tanju, Palguna, Swapasa Swardike, habis-habisan membela SMA Bali Mandara. Tidak perlu jadi anggota DPR. Sekarang SMA Bali Mandara sudah berasrama lagi. Orang-orang miskin yang kita selamatkan ini akan mendoakan kita, Win. Gitu. Saya percaya itu. Kalau toh paling buruk itu, saya tidak berharap. Saya tiba-tiba kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak saya duga, dibunuh orang gara-gara kejadian ini. Saya mati secara terhormat. Dan saya pasti akan sangat bahagia. Misalnya begini, kan cara-cara mereka itu pengoplos itu mengkondisikan itu dengan duit kan. Oknum aparat, orang kritis, ada yang kritis kan belakang sebelumnya, gas LPG, begitu dikasih duit, sekarang nggak ada mau lagi. Gitu. Ya ada yang misalnya Pak Butuh, ada yang teriak-teriak begitu kan? Ada. Sekarang nggak berani ngeritik gas sekarang LPG. gimana ini bos? Nah misalnya Pak Putu, berapa Pak Putu minta gitu kan? Win, kalau Biar. saya mau mengambil uang, pulang saya jadi KPU, saya sudah punya hotel seharga 50 miliar di Bali. Wih, gila. Kalau saya hitung-hitung, pertanyaan saya, Putu Arte singlah kesugihan, oke? Lo mendaftar ke KPU saja urunan rame-rame, tidak punya kekayaan, tidak punya warisan segala macam. Sekarang Erwin ini jadi Putu Arte, tiba-tiba 5 tahun jadi KPU pusat terus punya hotel, di pejang muane jak masyarakat, Win. Ya, Apa raga masih sing lala apa? Pasti ngelala. Nyeni bi Putu Arte nungangon sepeda motor segala macam sudah di pejabat. Lo orang pasti nyinyir sama kita bahwa korupsi. Sama dengan mereka-mereka yang bekerja di wilayah haram ini, mereka kemarin tidak siapa-siapa lalu tiba-tiba sekarang meliah-liah gitu. Apa uang halal, uang haram, dan mereka menikmati, silakan. Kalau saya tidak, saya sudah merasa rezeki saya yang sekarang ini sudah sangat cukup. Anak-anak saya sudah tamat sarjana semua, sudah bisa bekerja dari orang yang bukan siapa-siapa. Itu saja buat saya sudah sangat bersyukur. Masih laku sekarang. Jadi 3 tahun saya megain, udah dia ada di Jemaknya dan menjelang pemilu jadi konsultan lagi masih ada. Maka saya dedikasikan waktu dan pikiran saya sekarang untuk membalas kebaikan di Betara. Sesunan Sarang Sami kita dedikasikan untuk masyarakat kita gitu. Dan kita tidak pernah ada takut. Ketika bicara backing kan Pak Putu ada backing. Loh, kita juga punya backing di Jakarta gitu. Kita juga kenal sama Kapolri gitu zaman-zaman dulu masih kita komunikasi. Sekarang misalnya nih Pak Putu waktu momen sebelumnya kan bilang nggak akan ikut terjun politik Tidak. lagi. Anggaplah masyarakat begitu ingin, pokoknya saya ingin Pak Putu maju, Pak Putu, banyak dukungan gitu, gimana? Saya katakan saya tidak mau. Ini forum ada 2 orang yang mencurigai saya. Kenceng banget ini soal gas segala macam, jangan-jangan cari Dalam suara DPD gitu. untuk DPD sama DPR. Saya ajak dia bertaruh. 1 banding 10. Lihat apakah saya 2029 jadi calon anggota DPR DPD. Main 1 banding 10 Tapi Den. kan pejabat itu butuh orang-orang seperti Pak Putu, Pak Putu. Bos. Kalau kita duduk di kekuasaan, kenapa saya tidak minat di jabatan itu? Taruhlah
DPD sudah saya buang karena tidak punya Taring. kekuatan. Saya di DPR nih sekarang. Saya kencang soal gas nih. Anggota DPR, partai dipindah Komisi 6. Oh iya ya. Oh. Tidak Dia, bisa juga anggota kita DPR kan punya atasan, ketua umumnya. Oh, Ketua umumnya punya jaring. Korea berarti Korea. Ya diganggu. Nanti kita kan pasti nggak bisa sebebas ini. Nanti bahasanya kenapa Pak Putuarte padahal komisinya komisi soal pertanian Kok ngurusin gas gini segala macam. Oke. Kalau sekarang dengan cara seperti ini Bebas. Ngomongin sampah, gas melon. Saya kenapa sangat percaya diri Win. Seluruh rekam jejak saya ini karena ada bukti-buktinya yang membuat saya yakin cara ini. Waktu kita mahasiswa itu masih hidup saksinya Sekda Suyase sama Profesor Lasmawan yang sekarang jadi ketua rektor Undiksa. Kalau kita tidak teriak dan demo di Gedung Gede Manik, itu Suyase jadi ketua Senat FKIP waktu itu, suruh turunkan, itu ndak ada itu Undiksa ini hari. Jadi ceritanya dulu FKIP UNUD itu mau dibawa ke Jimbaran semua. Saya ketua Senat Udayana, Suyase ketua Senat FKIP. Oh kita marah. Kita sudah pikir apa yang terjadi hari ini. 30 tahun, 20 tahun lagi kota Singaraja bisa sepi kalau semua ditarik ke Denpasar. Nggak bisa. Kita demo agar ada kampus. Demo lah Gede Suyase, Lasmawan, semua segala macam demo di Gede Manik. Akhirnya gara-gara itu Prof. Rinjen kemudian segera mengubah status FKIP jadi STKIP. Lepas dari UNUD. Nah gara-gara STKIP kan jadi Undiksa sekarang. Untuk mengatakan jelek-jelek begini saya hidupkan kota Singaraja sama Gede Suyase dan Lasmawan loh. Karena visi kita waktu itu. Sama dengan kasus Bali Mandara. Kita juga sudah bergerak dulu kasus BNR ikut kita bareng-bareng demo tuh. Belum lagi kasus misalnya pelecehan Hindu, kasus ini. Maka karena terutama yang terakhir sekarang yang membuat saya percaya diri untuk tetap di forum ini. Kita bisa menolong adik-adik SMA Bali Mandara orang miskin yang hampir tidak dapat sekolah yang gratis itu kita bisa hidupkan di situ kembali SMA Bali Mandara zaman Sang Made Mahendra kemudian kembali dapat berasrama itu. Jadi tidak usah jadi pejabat Win. Yang penting gubernur misalnya. Itu tadi kan konteksnya legislatif. Gubernur misalnya Pak Putu saya ingin gubernur seperti Pak Putuarte gitu. enggak. Tapi Bali kan tidak baik-baik saja butuh orang-orang seperti Anda ini Pak Putu. Gimana, Dok? Pin. Saya konsultan gubernur di beberapa daerah, saya konsultan bupati. Sebaik-baik jadi gubernur. Saya buka kartu sekarang. Kalau dia tidak punya uang taktis diperas sana sini. Oh. Nggak bisa Win. Tapi kan Pak Putu nggak merasa ada bersalah. Ngapain harus diperas? Siapa yang bisa kita bilang suci? Tiba-tiba dicarikan kasus-kasus tertentu. Dicarikan. Oke. Terlalu banyak kejadian. Ya. Dan saya juga ingin mengatakan dengan seluruh nyali saya pada waktu saya KPU Susno Duhaji Bareskrim, saya di bidang hukum, kita memutasi 5 Kapolres di seluruh Indonesia karena main-main gitu. Pada waktu tahun 2020 ada satu pejabat di Bali di level kabupaten. Oh kita laporkan ke Jakarta, akhirnya dimutasi gara-gara mau meras Win. OPD itu mau diperas, kalau tidak begitu kita buka kasusnya. Saya tidak sebut institusinya apa. Karena institusi itu kan ada banyak itu, saya tidak sebut. Tapi keluhnya saja saya bilang, itu mau diperas. Akhirnya saya punya jaringan di Jakarta, saya berangkat ke Jakarta, saya laporkan. Jahatnya lagi, urusan perempuan lagi minta perempuan, gila itu. Kita laporkan, seminggu kemudian dia dimutasi kok, buktinya sangat kuat, rekaman segala macam ada gitu. Saya mau mengatakan, di jabatan-jabatan itu, kalau kita tidak amanah, kita bisa dihancurkan dengan Paham. politik saling sandera itu. Paham Pak Putu. Ya. Saya biarkan Pak Putu akan tetap di jalan di posisi sekarang ini ya. Saya akan tetap di posisi sekarang ini. Ya. Memang paling enak di sini Pak Putu. Saya juga makanya. Tapi jangan berharap pasca Koster ini ada gubernur yang kemudian tidak punya visi bisa naik gitu. Oh saya kuliti habis. Oh, oke. Oh pasti. kita kuliti habis. Kita harus fair. Fair. Siapa yang mau jadi calon rekam jejaknya kita kuliti habis. Ini juga calonnya katakanlah ada 2 calon 3 calon. Kita serang semua. Kita telanjangi habis rekam jejaknya biar masyarakat sadar gitu. Ya betul. Sebelum dia jadi calon gitu. Betul. Sehingga masyarakat kemudian punya opsi yang lain gitu untuk pilihan-pilihan ini. Sudahlah kita jangan jadi keledai jatuh di lubang yang sama kedua kalinya gitu. Oke, terakhir Pak Putu, bagaimana konsekuensi pidana bagi para pengoplos dan mereka pejabat yang membackingi ini? Konsekuensi pidananya bagaimana itu? Nah,
Kalau kita bicara pidana, ada beberapa undang-undang yang bisa kena itu, Win. Misalnya kalau dalam konteks yang ngoplos itu ada nama di pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 2001 tentang minyak dan gas bumi itu. Ya, yang juga sudah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa kena pidana 6 tahun dan denda sampai 60 miliar, Win. Wih, Ini dendanya 60 miliar. Pasal 55. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal itu di pasal 32 itu pidananya nambah bisa 6 bulan dan atau denda sekitar 500.000. Nambah ini denda. Kemudian undang-undang tidak pidana pencucian uang juga kena. Ini kan ada orang yang tiba-tiba punya kekayaan macam-macam, dibelikan ini, belikan ini, jadi pencucian uang kan dari kejahatan ini gitu. Bisa kena itu. Ada di pasal 4-nya itu. Bisa 20 tahun dan denda 10 miliar. Undang-undang tindak pidana korupsi, Undang-Undang 31 tahun 99 itu yang sudah diubah juga. Itu di pasal 2-nya mengatakan kalau terjadi kerugian negara, ini kan kerugian negara nih, karena uang subsidi ambil segala macam, itu bisa kena kurungan 4 sampai 20 tahun dan denda maksimum 1 miliar. Pejabatnya sendiri, kalau ada oknum pejabat yang seperti ini nih, nerima gratifikasi, nerima macam-macam gitu. Ada oknum polisi, ada oknum kayak tentara, ada oknum jaksa, ada oknum itu kena pidana 1 sampai 20 tahun dan denda antara 50 juta sampai 1 miliar. Kalau ketahuan, kalau diproses. Nah, persoalannya kan itu, Mabes Polri juga turun, paling yang ecek-ecek saja yang pemainnya saja, tidak ditelusuri siapa aktor Dan di buktinya belakangnya. kan udah ada ditangkap, kemudian lagi dia bisa bahkan masuk kucing keluar macan bahkan. Ya itu yang terjadi, yang kita makanya sedih. Maka hari ini kita masih mencoba untuk mengajak teman-teman kita ini, kawan saudara-saudara kita ini, sudahlah. Sudah cukup itu kekayaan yang sudah diambil itu, mari sekarang membantu masyarakat dan apa sih susahnya untuk mencari jalan penghidupan yang jauh lebih mulia, yang lebih istilahnya satwike istilah kita di agama Hindu gitu ya. Sehingga tidak Masalahnya menyengsarakan udah rakyat. terlanjur enak dapat cuan banyak kan, artinya kan untuk kalau menyetop ini menurut saya sayang kayaknya mereka itu gitu loh. Dan kita kemudian nyaman saja memberi anak istri kita, membesarkan mereka, ruang susuknya, rumsumnya dengan uang-uang semacam itu. Nah itu dah Nah, itu makanya. Aduh, oke semoga ada solusi lah. Karena saya sebenarnya agak pesimis Pak Putu. Soalnya ini kasus sudah terulang berkali-kali kan. Lagi ya rame LPG nanti. Bahkan ada kaitan dengan politik kan. Win, Musim pilkada langka kemudian politisi. saya orang yang tidak pesimis. Salah satu sebabnya pemerintahan sudah berganti. Pertanyaan saya, apakah pemerintahan Prabowo akan mendiamkan ini? Enggak. Lihat aja nanti. Oke, kita percayakan lah. Apalagi Kapolri berganti misal, dilibas semua, Win. Kalau saya prediksi politik saya seperti itu. Pemerintahan Prabowo sekarang wait and see nih. Oke. Anggap saja saya misalnya penyambung lidah beliau-beliau yang di atas. Oke, itu kalau yang di pusat masih bisa diharapkan nggak gitu ya? masih berarti bisa ya? dan kalau mereka turun semua, habis semua, Win. Siap, Dilibas. siap, Karena siap, dulu kan bisa saja. Kalau sekarang kan pemerintahan berganti, misalnya sebentar Kapolri misalnya berganti segala macam, kan kelibas semua itu. Oke. Jadi mumpung itu tsunami pidana itu belum ada, berhentilah. Sadar, kembali bekerja ke jalan yang benar. Karena beberapa orang, 7 orang yang saya temui, mereka sekarang tidak lagi ngoplos, mereka bekerja jadi pangkalan segala macam gitu. Ada kok. Sebenarnya niat kita mau nggak gitu aja gitu. Gila. Oke Pak Putu, terima kasih nih. Saya kira udah cukup ya. Closing statement. Oke, silakan. Seluruh pembicaraan kita hari ini kepada publik, kepada teman-teman yang juga berkecimpung di sana, saya tidak membenci siapapun. Betul. Saya juga Erwin juga. Saya menyayangi tanah kelahiran saya dan masyarakat saya Bali. Dan saya kebetulan yang mengetahui itu dan bisa berbicara soal itu. tidak juga membenci instansi manapun. Tidak membenci instansi, tidak oknumnya, termasuk orang-orang yang sekarang ini bergerak di wilayah pengoplosan, enggak. Karena itu saya mengajak, kalau saya membenci ituin, kemarin itu saya gerbek itu yang ada di banyak tempat itu. Enggak saya lakukan. Saya sengaja begini, lalu memberitahu lewat podcast ini bahwa konstelasi politik berubah, mari kita berubah.
Kalau kemudian setelah pemberitahuan ini terjadi apa-apa, itu tidak tanggung jawab saya karena pemerintahan sudah berubah. Prabowo bisa kencang. Jadi itu saya sangat mencintai masyarakat Bali karena dari artinya karakter saya ini kan tidak baru hari ini, Win. Udah kita jelaskan dari sejak mahasiswa seperti ini. Nggak ada yang bisa, anak istri saya sendiri juga nggak ada yang bisa nahan saya. Jadi milikilah saya seperti ini. Saya mengajak teman-teman juga ikut menjaga saya gitu. Seperti ini. Jangan kita saling mengganggu satu sama lain gitu. Kalau bahwa saya kritis seperti ini, Anda merasa terganggu segala macam lalu melakukan hal-hal yang tidak baik pada saya percaya karma tidak diam, beliau yang di atas juga tidak diam. Nah buktinya sampai hari ini dengan seluruh dinamika pekerjaan saya masih diberikan nafas dan panjang, makanya saya dedikasikan untuk masyarakat saya gitu. Siap. Wah, terima kasih banyak nih Pak Putu. Pokoknya masyarakat Bali harus berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Putu nih. Karena masih ada punya jembatan loh. Sebelumnya kan semua takut semua. Tapi yang paling penting sekarang edukasi kita hari ini mudah-mudahan menyadarkan semua kerama adat di tempat masing-masing. Sudah mulai aware. Bersama-sama seketrune pecalang cek nih semua. Kalau ada segera kemudian lakukan rapat dan digerebek bersama-sama gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Kalau mereka turun aman, tidak ada masalah di backing atau apapun itu tidak akan bisa masuk di sana karena rakyat yang turun langsung itu. Ya, saya kira itu yang paling. Oke Pak Putu, terima kasih banyak nih Pak Putu. Semoga Pak Putu Arte sehat selalu dan selalu kritis karena masyarakat Bali ini butuh karena wakil rakyat resmi sudah seperti tidak bisa diharapkan. Jadi wakil rakyat medsos sekarang yang yang masih bisa diharapkan ya. Jadi bisa mengubah dunia. Jack Bali itu seperti DPR jadinya ya. Oke Pak Putu, pokoknya sehat selalu. Kita tutup Om. Santi Om.